Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Pada bagian selanjutnya kita sudah belajar bagaimana mendefinisikan fungsi secara rekursif. Sekarang kita akan mendefinisikan himpunan secara rekursif. Jadi himpunan ya, secara rekursif. Dan nanti di sini juga kita akan melihat struktur. Contoh, diberikan himpunan bilangan bulat S yang didefinisikan secara rekursif oleh langkah dasarnya 3 anggota dari S. Kemudian langkah rekursifnya, jika X anggota dari S dan Y anggota dari S, maka X plus Y anggota dari S. Tentukan himpunan S. Jadi menyatakan himpunan apapun, apakah S itu himpunan apa? Nah, kalau di sini kita melihat pertama tadi 3 anggota dari S. Jadi yang pertama, S itu anggotanya adalah 3. Yang pertama kita tahu. Kemudian dari langkah dasarnya. Kemudian langkah induktif, jika X anggota dari S dan Y anggota dari S, maka X plus Y anggota dari S. Nah, ketika kita menerapkan langkah rekursif ini pertama sekali, anggota dari S tadi hanya 3. Jadi X hanya mungkin 3 dan Y mungkin 3. Sehingga nanti kalau kita buat X plus Y, itu sama dengan 6 gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada 6 anggota dari S juga. Nanti kita tambahkan ya. Ada 6. Kemudian kalau kita terapkan kembali langkah rekursifnya, X anggota dari S, Y anggota dari S, maka X plus Y anggota dari S. Sekarang anggota dari X-nya, X-nya bisa berapa saja? X-nya bisa 3, Y-nya 6 gitu ya. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 9. Berarti di sini 9 juga anggota dari S. Kemudian kita terapkan lagi, kita bisa mengambil misalnya 6, X-nya 6, Y-nya 6, 6 tambah 6 sama dengan 12 gitu ya. Jadi 12 juga anggota dari S. Terus selanjutnya bisa kita terapkan lagi 3 tambah, karena 9 anggota dari S, 9 sama dengan 12. Ternyata sama dengan ini hasilnya 12 ya. Oke, kemudian kita mengambil misalnya 6 tambah 9, nanti kita akan peroleh 15. Berarti 15 juga anggota dari himpunan ini. Dan selanjutnya, sehingga kalau Anda lakukan, terus-menerus Anda ambil lagi X, ambil Y, nanti Anda akan menemukan bilangan-bilangan selanjutnya, dan Anda sudah melihat pola bahwa ini 3, 6, 9, 12, 15. Jadi S itu adalah himpunan bilangan yang habis dibagi 3 ya. Bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Nah, ini cara kita mendefinisikan himpunan secara rekursif. Kalau selama ini Anda mendefinisikan himpunan, Anda berikan nilai-nilainya gitu ya. Atau bisa juga Anda menuliskan S sama dengan 3N, di mana N sama dengan 1 sampai ya, dan selanjutnya 2, 3, dan selanjutnya. Ini pun cara. Jadi ini cara deskriptif. Anda memberikan deskripsi dari isinya, atau memberikan beberapa bilangan pertama dari anggota himpunan tersebut. Itu juga bisa. Tapi sekarang kita belajar mendefinisikan himpunan menggunakan fungsi rekursif, mendefinisikan himpunan secara rekursif. Definisi himpunan sigma bintang dari string di atas alfabet sigma didefinisikan secara rekursif oleh langkah dasar lambda anggota dari string, di mana lambda adalah string kosong yang tidak mengandung simbol. Kemudian langkah rekursifnya, jika W anggota dari string dan X anggota dari alfabet, maka WX adalah anggota dari string. Jadi ini kita cara definisi ini secara rekursif mendefinisikan string dari alfabet yang diberikan. Ya, jadi string itu adalah rangkaian dari alfabet. Itu sama dengan misalnya bahasa Indonesia, Anda punya huruf, nanti Anda membentuk kata. Kata itu adalah rangkaian dari huruf. Ya,
Nah, sebagai contoh, misalkan alfabetnya adalah 01. Maka nanti kita akan mencari string yang ada di sigma bintang. Jadi mengikuti langkah dasar untuk menemukan apa isi dari string sigma bintang, kita mengikuti langkah dasar. Pertama, tadi dikatakan lambda itu anggota dari sigma bintang atau string, di mana lambda tadi telah disampaikan adalah string kosong, jadi string kosong, tidak mengandung simbol. Kemudian kita menggunakan langkah rekursif. Jika W anggota dari string, nah W berarti di sini kita punya W-nya hanya ada lambda, karena anggota dari string tadi baru ada lambda ya, string kosong. Kemudian dan X anggota dari alfabet, maka WX anggota dari string. Nah, di sini anggota dari alfabet kita adalah 0 dan 1. Berarti X-nya itu bisa 0. X-nya sama dengan 0. Kalau ini kita buat, maka nanti kita akan memperoleh WX-nya. X itu adalah string 0 ya. Terus kemudian kalau W-nya tadi masih kosong, terus kita mengambil X-nya sama dengan 1. Jadi kita mengambil yang ini. Maka nanti WX itu adalah string 1. Itu kita akan memperoleh string 0 dan string 1 berada pada string ini. Kemudian setelah itu berarti sekarang stringnya isinya apa? Stringnya sudah ada himpunan kosong, ada string kosong, ada 0, ada 1. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan kembali langkah rekursifnya. Kita mengambil W. W-nya bisa apa sekarang? Bisa 0, bisa 1. Karena 0 dan 1 sudah ada di sini. Tadi kita sudah bangun. Jadi W-nya misalnya kita ambil 0. Kemudian ambil X-nya, anggota dari alfabet. Mau ambil berapa? Misalnya X-nya 0 juga. Maka dari sini nanti kita akan memperoleh string 00. Ya. Kemudian, misalnya Anda lakukan lagi langkah rekursif. W-nya sama dengan 0. Terus X-nya tadi kan sudah ada isinya 0, 1, 0, 0. Misalnya saya ambil 1, maka saya akan memperoleh string 01. Jadi sekarang alfabet saya, string saya isinya apa? Ada 0, ada 1, ada 00, ada 01. Terus selanjutnya Anda bisa melakukan terus dengan cara yang sama. Anda ambil lagi W-nya boleh diambil apa? Sekarang bisa salah satu dari sini. Misalnya saya mau mengambil W-nya 00. Terus X-nya mau diambil apa? Anda bisa ambil salah satu dari sini. X-nya sama dengan 1 misalnya. Maka nanti saya akan memperoleh string 001. Dan selanjutnya. Nah, dengan definisi ini, sebenarnya kita dapat mendefinisikan sembarang string dari alfabet sigma. Kalau diberikan alfabet sigma, kita akan bisa mendefinisikan string yang bisa dibangun dari alfabet tersebut. Jadi sebagai contoh, ketika kita tadi mengambil alfabetnya adalah 01, maka nanti sigma bintang itu adalah isinya semua string bit. Jadi 0, 1, 00, 01, 10, 11, dan selanjutnya. Anda melakukan bisa lebih panjang. Semua string bit biner atau bit Anda bisa peroleh, definisikan dengan cara rekursif ini. Selanjutnya kita akan mendefinisikan concatenation. Misalkan sigma merupakan himpunan simbol atau alfabet dan sigma bintang merupakan himpunan string yang dibentuk dari simbol-simbol atau alfabet yang ada pada sigma. Operasi concatenation atau menyambungkan dua string dinotasikan dengan dot secara rekursif dilakukan sebagai berikut. Langkah dasar, jika W anggota dari string, maka W dot lambda itu sama dengan W, di mana lambda itu apa tadi? Lambda merupakan string kosong. Ya. Jadi kita concatenation atau menyambungkan suatu W anggota dari string, dengan string kosong. Maka kita akan memperoleh W sendiri. Kemudian langkah rekursifnya, jika W1 anggota dari string dan W2 anggota dari string juga,
dan X itu anggota dari alfabet, maka W1 di concatenation dengan W2X itu akan sama dengan W1 di concatenation dengan W2 dilanjutkan dengan X. Ya. Ini adalah definisi concatenation atau menyambungkan dua string. Ya. Catatan, concatenation dari string W1 dan W2 sering ditulis sebagai W1, W2. Jadi sering sekali nanti kita tidak perlu menuliskan dotnya. Maksudnya, misalnya kalau saya punya string 01, saya concatenation, ini di dalam biner di contoh sebelumnya ya, saya concatenation dengan 11, maka ini nanti saya tulis cukup 0111. Jadi dotnya saya bisa buang gitu ya. Seperti itu. Kemudian dengan mengulang langkah rekursif, maka concatenation W1 W2 terdiri dari simbol-simbol W1 dilanjutkan dengan simbol-simbol W2. Jadi jika misalnya W1 adalah abra, W2 adalah kadabra, maka W1, W2 itu akan menjadi abrakadabra. Jadi ini yang dilakukan adalah concatenation ya. Seperti yang tadi saya berikan contoh di sini untuk bit. Selanjutnya kita akan melihat formula dan operan untuk operator dan operan. Di sini formula yang well formed, jadi terdefinisi dengan baik atau terformulasi dengan baik yang terdiri dari variabel, bilangan, dan operator yang terdiri dari himpunan, tambah, kurang, kali, ini kali ya, ini bagi, dan ini adalah eksponensial atau pangkat dapat didefinisikan secara rekursif. Di sini tadi saya katakan bintang adalah perkalian dan ini adalah eksponensial atau pangkat. Nah, bagaimana mendefinisikannya secara rekursif? Seperti ini, langkah dasar, X merupakan formula yang well formed jika X merupakan bilangan atau variabel. Jadi, kalau hanya terdiri bilangan dan variabel adalah well formed. Kemudian langkah rekursifnya, jika F dan G merupakan formula yang well formed, maka F plus G, F minus G, F kali G, F bagi B, G dan F pangkat G merupakan formula yang well formed juga. Sebagai contohnya, misalnya langkah dasar kita mengambil X merupakan formula yang well formed jika X merupakan bilangan atau variabel. Jadi misalnya kita mengambil 2, itu adalah formula yang well formed. Atau X variabel ya, itu adalah bilangan yang well formed. Atau ada merupakan formula yang well formed. Atau Y sendiri, itu adalah formula yang well formed. Kemudian menggunakan langkah rekursif, jika F dan G merupakan formula yang well formed, maka ini semua adalah well formed. Jadi misalnya kalau saya mengambil F-nya 2 dan G-nya misalnya saya ambil X, maka atau F-nya 2 dan G-nya 2, maka nanti F plus 2 menggunakan yang ini, 2 plus 2 adalah formula yang well formed. Kemudian menggunakan ini, 2 minus 2 juga formula yang well formed, menggunakan ini 2 dikali 2 juga ada formula yang well formed, kemudian menggunakan selanjutnya dia dibagi 2 adalah formula yang well formed, terus 2 pangkat 2 juga formula yang well formed. Oke. Kemudian seandainya saya mengambil F-nya 2 dan saya mengambil G-nya misalnya X, maka plus X itu adalah formula yang well formed, nanti 2 minus X formula yang well formed dan selanjutnya. Kemudian kalau saya mengambil F-nya misalnya ini kan tadi semua udah merupakan formula dan yang well formed. Nanti kalau saya lanjutkan ini 2 dikali X-nya, dan ini 2 dibagi X, dan 2 pangkat X. Selanjutnya saya membangun, sekarang saya mau mengambil F-nya ini, boleh aja. F-nya ini, dan saya nanti misalnya mengambil G-nya adalah ini. Berarti nanti saya akan memperoleh F plus G menjadi X plus 2 ditambah 2 per X. Ini juga formula yang well formed. Ya. Misalnya kalau saya menggunakan yang ini, berarti F dibagi G menjadi adalah X plus 2 dibagi X per 2. Ini juga formula yang well formed. Jadi kita semua formula
bisa kita bangun dengan cara rekursif ini. Masih lanjutan dari yang tadi, formula untuk operator dan operan. Dari langkah dasar, tadi dikatakan X, Y, 0, 3 merupakan formula yang well form. Ini hanya contoh ya, Anda bisa menambah yang lain. Formula. Maka dengan langkah rekursif, kita bisa membangun formula yang well form lainnya. Tadi kalau kita mengambil X, F-nya X dan G-nya 3, maka kita akan menemukan ini. Kemudian kalau kita mengambil X-nya F-nya 3, G-nya Y, kita akan memperoleh ini, dan selanjutnya. Sama seperti yang dijelaskan yang tadi. Ya, Anda bisa memperoleh ini semua. Dengan menggunakan langkah rekursif 2 kali, kita bisa memperoleh misalnya X minus 3 tambah 3. Jadi kita mengambil ini F-nya dan G-nya adalah ini. Bisa juga kita memperoleh yang ini, misalnya ini kita dengan mengambil F-nya adalah X dan G-nya adalah 3 kali Y. Nah, selanjutnya. Jadi Anda lakukan langkah rekursifnya berulang-ulang, maka nanti Anda akan menemukan formula yang well form yang semakin kompleks. Ya. Contoh 8 tunjukkan bahwa X3 plus atau ini dan ini bukan merupakan formula yang well form. Ya, artinya kalau menggunakan langkah ini, definisi sebelumnya, di halaman sebelumnya kita tidak mungkin menemukan ini. Mengapa? Karena tadi ini kita bisa mengambil ini sebagai F, ini kita bisa mengambil sebagai G, tapi tidak mungkin X3 plus. Kenapa? Karena tadi di definisinya yang formula yang well form, kalau kita mengambil F dan G, formula yang well form, maka kita bisa membentuk formula yang well form berikutnya itu hanya dengan 4 kemungkinan. Pertama, F5 ya, F plus G, kemudian F minus G, kemudian F kali G, F dibagi G, dan F dipangkat G. Hanya ada 5 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tidak mungkin menemukan yang ini. Demikian juga yang ini, Anda tidak mungkin menemukan hal itu. Ya, karena di sini apa? Di sini ada 2 operator ya, berdekatan, itu nggak bisa. Jadi di sini juga Anda tidak bisa menemukan ini apa? Kalau yang ini tadi operatornya di belakang, kalau ini operatornya di depan. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena tadi kita mendefinisikan operator itu selalu tengah. Di tengah antara F dan G. Ya, jadi ini formula well form ditambah operator di tengah. Ini formula well form, operatornya di tengah. Ya. Okay. Selanjutnya, himpunan pohon berakar. Himpunan pohon berakar, di mana pohon berakar terdiri dari satu himpunan simpul yang mengandung simpul khusus. Jadi ada himpunan simpul mengandung simpul khusus yang kita sebut root, dan himpunan busur-busur yang menghubungkan simpul-simpul yang ada. Ini dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Langkah dasar, suatu simpul R adalah pohon berakar. Jadi kalau kita mengambil simpul saja, maka simpul ini adalah pohon berakar dengan root R nanti. Kemudian langkah rekursifnya, misalkan T1, ini T dari kata tree, pohon ya. T2, Tn adalah pohon berakar yang disjoin dengan akar R1, R2 sampai Rn. Maka pohon yang dibentuk dari root R yang bukan di salah satu pohon berakar, jadi R ini nanti tidak ada di T1, T2 atau Tn, yang bukan dari satu pohon berakar ini, dan menambah busur R ke masing-masing simpul R1, R2 sampai Rn juga merupakan pohon berakar. Jadi nanti kita mengambil root yang baru R, kemudian kita menghubungkan R dengan R1, R2 sampai Rn. R1, R2 sampai Rn itu siapa? Itu adalah root dari R1 adalah root dari T1, R2 adalah root dari T2, Rn adalah root dari Tn. Kalau kita membangun pohon dengan cara ini, maka kita akan nanti menemukan pohon-pohon berakar selanjutnya.
Sebagai contoh, ini langkah dasar simpul adalah pohon berakar. Jadi kalau kita mengambil sembarang simpul, dia adalah pohon berakar. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita mengambil satu pohon, isinya kan simpul ya. Satu pohon simpul ini nanti kita sebut sebagai T1. Terus kita mengambil simpul yang lain sebagai R. Jadi ini T1 dengan ini R1, T1, R1. Terus kita mengambil R. Itu adalah simpul yang baru. Dan kita hubungkan dengan root dari T1, yaitu tadi R1. Kita hubungkan, maka kita akan memperoleh ini. Ini adalah pohon. Selanjutnya bisa juga kita mengambil ini R. Dan ini adalah T1 dengan root R1, T2 dengan root R2. Jadi ada T1 dan T2 yang dia masih terdiri dari root saja. Kemudian kita menghubungkan R dengan R1 dan R2, maka kita akan memperoleh pohon yang ini. Demikian juga ini kita bisa menghubungkan dengan T1, T2, ini T1, T2, dan T3 dengan root R1, R2, R3. Kita juga bisa melakukan 4 kali, 5 kali, dan selanjutnya. Maka dengan menerapkan satu langkah dari sini, maka kita akan memperoleh pohon ini. Nanti ini bisa diperpanjang ya, jadi bisa kalau ini seperti ini, kita akan memperoleh pohon ini. Kemudian pakai step 2. Pohon kita sekarang ada apa? Isinya adalah ini ya, yang 1 dan 2. Nah, untuk membangun kembali kita mengambil R sebagai root, kemudian mengambil suatu pohon. Misalnya kita mengambil pohon yang ini. Dan menghubungkan R dengan root dari pohon ini. Maka R kita hubungkan dengan rootnya, R dari pohon, maka akan terbentuk seperti ini. Bisa juga kita mengambil R kembali, ini menjadi R, dan kita mau mengambil pohon yang ini, yang kedua. Dan kita hubungkan R dengan root dari pohon kedua ini. Ini kita sebut saja T2, maka ini akan menjadi R2. Kita hubungkan, maka kita akan memperoleh pohon yang ini. Demikian selanjutnya, kita bisa menemukan macam-macam di sini menggunakan 2 langkah. Terus nanti kita juga bisa menggunakan 3 langkah, sehingga kita misalnya mengambil ini, sebentar, mengambil ini adalah R, terus misalnya kita mengambil 3 pohon, ya. Bisa saja kita mau mengambil 2 pohon, 3 pohon. Misalnya saya mau mengambil 3 pohon. Pohon pertama adalah ini. Ini nanti T1 dengan ini adalah R1. Ini misalnya T2. Ini R, berarti ini adalah R2 rootnya. Kemudian misalnya saya mengambil ini sebagai T3. T3 dan ini berarti R3. Maka nanti saya punya di sini R1, R1, R2, R3. Ini saya hubungkan gitu ya. Saya hubungkan, terus ini kalau saya pindahkan pohonnya, ini adalah seperti ini. Karena kemudian yang ini tadi, dan kemudian ini. Nah, maka saya akan memperoleh pohon ini. Anda bisa lakukan untuk menemukan pohon-pohon berakar selanjutnya. Jadi ini disebut pohon berakar karena kita memberikan satu simpul sebagai akar ya. Jadi ini semua ada akarnya. Ini akarnya adalah dia sendiri, ini akarnya ini, dan semua punya akar. Ya. Himpunan pohon biner yang diperluas dapat didefinisikan secara rekursif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah dasar, himpunan kosong adalah pohon biner yang diperluas. Kemudian langkah rekursifnya, jika T1 dan T2 adalah pohon biner yang diperluas, yang saling disjoin, maka ada pohon biner yang diperluas T1.T2 yang terdiri dari akar R bersama dengan busur yang menghubungkan R ke masing-masing subtree kiri T1 dan subtree kanan T2 ketika pohon-pohon ini tidak kosong. Maksudnya seperti apa? Contohnya kita berikan di halaman selanjutnya.
Karena tadi kita mendefinisikan pohon biner yang diperluas, maka kita hanya boleh mengambil, selalu mengambil T-nya 2 ya. Biner kan. Jadi misalkan langkah dasar kita baru punya pohon ini. Kemudian di langkah induktif, kita bisa mengambil ini root, kemudian 2 pohon. Pohon yang pertama berisi ini, dan pohon yang kedua berisi ini. Gitu ya. Dan nanti kita akan memperoleh seperti ini. Namun kita juga bisa membuat ini adalah akar. Kita pohon yang pertama adalah berisi himpunan berisi simpul, dan pohon keduanya itu kosong. Jadi kita akan memperoleh seperti ini. Sebaliknya kalau pohon pertamanya kosong, pohon keduanya adalah simpul, maka kita akan memperoleh seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya juga sama. Kita mengambil root. Ya, kita menghubungkan nanti dengan root dari pohon, 2 pohon ya. Jadi karena biner tadi hanya boleh selalu 2 pohon. Kalau yang sebelumnya kita lebih umum, bisa T1 sampai Tn. Ini hanya 2 pohon. Misalnya pohon pertama kita ambil yang ini, dan pohon keduanya adalah simpul. Ya, kita mengambil yang ini, boleh saja. Terus untuk kasus ini rootnya, pohon pertama kita mengambil ini, dan pohon keduanya ini. Dan selanjutnya Anda selalu melakukan, dan Anda bisa membangun ini nanti. Nah, saya kembali bedanya apa dengan contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya Anda bisa mengambil itu root tree yang berakar. Jadi Anda bisa mengambil banyak tree. Kalau pohon biner itu hanya Anda selalu mengambil 2 pohon. Kemudian himpunan pohon biner penuh dapat definisikan secara rekursif dengan langkah-langkah berikut. Langkah dasar pohon biner penuh yang hanya terdiri dari R atau satu simpul saja, jadi hanya root. Itu adalah langkah dasarnya. Jadi kita punya pohon biner yang penuh yang hanya terdiri dari akar. Kemudian langkah rekursifnya, jika T1 dan T2 adalah pohon biner yang penuh dan saling terpisah atau disjoint, maka ada pohon biner penuh T1.T2. Ini kembali ya, karena ini biner, kita hanya bisa mengambil 2 pohon yang terdiri dari akar R bersama dengan busur yang menghubungkan R ke masing-masing akar dari subtree T1 dan T2. Ya, ini sama definisinya dengan yang tadi, cuma bedanya di sini pohon yang penuh dengan pohon biner yang penuh dengan yang tidak penuh. Contoh sebelumnya kita lihat di halaman selanjutnya. Ya, pohon biner yang penuh seperti ini. Jadi di sini harus dua-duanya. Kalau yang tadi kan bisa salah satu. Ketika dia punya cabang harus punya cabang 2, tidak boleh hanya 1. Jadi maksudnya ini dia punya cabang, cabangnya 2. Terus yang ini tidak bercabang, tidak masalah. Kemudian ini bercabang, cabangnya harus 2. Ya, ini bercabang, cabangnya harus 2. Dan ini bercabang, cabangnya harus 2. Ini tidak bercabang, tidak apa-apa. Kemudian ini bercabang, cabangnya 2. Itu 2. Kemudian ini bercabang, cabangnya 2, harus 2. Ketika ini bercabang, cabangnya harus 2. Maksudnya bedanya apa? Nanti kita tidak boleh, misalnya seperti pohon yang sebelumnya. Misalnya ini bercabang, cabangnya 2, terus ini bercabang, cabangnya hanya 1. Itu nggak boleh. Kalau ini tadi pohon biner yang diperluas, bisa seperti ini. Tapi kalau pohon biner yang penuh, ketika suatu root itu punya cabang, maka cabangnya harus penuh. Itu yang disebut dengan pohon biner yang penuh.